Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah segmen baru di channel saya. Jadi di sini kita akan membicarakan beberapa permasalahan yang ada di masyarakat sambil kita berkebunnya, atau mungkin sambil apalah ya. Mungkin gambarnya tidak relevan dengan apa yang kita bahas, tapi ya namanya kita lagi ngegibah. Jadi kita sambil berkebun, sambil membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena P3K di pengangkatan guru tahun 2021 kemarin. Sampai saat ini masih menjadi polemik di beberapa daerah karena beberapa kerancuhan. Tapi kita ambil positifnya saja. Semua kebijakan yang diambil oleh menteri, khususnya Menteri Pendidikan untuk kali ini pasti sudah melalui berbagai pertimbangan negatif positifnya. Oke, nah karena kita bukan ahli, jadi kita di sini ngegibah ya. Kalaupun ada pendapat teman-teman yang lain, silahkan respon di kolom komentar. Dan saya tekankan di sini kita bukan ahlinya, jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Mari kita diskusi secara sehat dan kita ambil hikmahnya dari semua apa yang akan kita pelajari beberapa menit ke depan. Nah, karena ini kita lagi berkebun, jadi silahkan disimak, mungkin juga teman-teman sambil apalah ya. Oke, jadi permasalahannya adalah kegelisahan saya dengan P3K ini adalah saya memprediksi kalau misalnya sistem ini dipakai di Indonesia, kira-kira kualitas pendidikan Indonesia akan maju atau stuck saja, akan malah mundur. Kalau menurut saya ini akan semakin mundur, karena P3K itu kan pengangkatan guru-guru tanpa seleksi yang ketat, terutama yang ada di lingkungan kita ya, di lingkungan saya. Nah, pertimbangan pertama, kalau kita melihat di beberapa negara maju, mereka menyeleksi guru itu berdasarkan ranking dari kampus. Jadi betul-betul mahasiswa yang mereka angkat menjadi guru adalah mungkin mereka adalah mahasiswa cum laude yang ya sudah tidak diragukan lagi bagaimana kualitas mereka dalam mengajar. Atau yang kedua, di beberapa negara mereka lebih memilih guru-guru, lebih memilih tenaga pendidik dari usia yang relatif lebih muda dan pensiun di umur yang juga relatif lebih muda daripada kita. Kalau di Indonesia kan maksimal 60 tahun atau berapa ya, 60 tahun ya untuk bidang pendidikan. Koreksi kalau salah. Nah, jadi seiring perkembangan zaman, otomatis yang kita butuhkan adalah orang-orang yang betul-betul menguasai bidang iptek, karena belajar otomatis menggunakan perkembangan zaman ini, perkembangan iptek. Sedangkan generasi tua pada pengangkatan guru ini akan, ya tidak semuanya ya, tapi ada beberapa, atau mungkin saya katakan dominan, mereka adalah orang-orang yang tidak menguasai atau mungkin tidak bisa mengejar ketertinggalan penggunaan teknologi ini dalam dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi harusnya ya, bukan harusnya sih, lebih efektif jika Indonesia lebih fokus mengangkat guru-guru itu berdasarkan usia yang relatif lebih muda. Nah, bagaimana dengan yang terlanjur menjadi ASN tapi usia mereka sudah tua? Ya sudah, tapi kalau dipaksakan mereka memilih atau memaksakan meluluskan guru-guru yang karena umurnya sudah tua atau mereka sudah terlalu lama mengabdi, ya jadi pertanyaan, mereka selama ini mengabdi, apakah mereka sudah betul-betul memenuhi kebutuhan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, atau menggunakan kemajuan teknologi yang memang harus diterapkan dalam sistem pendidikan kita sekarang ini untuk mengejar ketertinggalan negara kita dalam dalam
dunia pendidikan. Yang kedua, kalau mereka memaksakan untuk meluluskan semua orang-orang yang dengan katanya alasannya sudah lama mengabdi, ya bisa kita tanyakan mereka, contohnya saya ya bisa ditanyakan mereka sudah mengikuti tes berapa kali. Ya kalau namanya anak-anak ya, misalnya anak sekolah, kalau sudah dites berapa kali tapi tidak lulus bisalah dicap sebagai siswa yang kurang mampu dalam bidang tersebut. Misalnya anak siswa ya di tes matematika tapi tidak lulus ya mungkin karena siswanya tidak punya kemampuan dalam pelajaran matematika. Tapi mungkin siswa yang lain dites dalam pelajaran seni tapi dia lulus, ya mungkin mereka punya kemampuan dalam bidang tersebut. Sama halnya dengan pengangkatan guru. Kalau misalnya pemerintah sudah menerapkan sebuah sistem tes yang dikatakan yaitu cukup menyeleksi lah siapa yang berhak menjadi guru, siapa yang belum mampu, dalam tanda kutipnya, belum mampu menjadi guru. Ya alasannya kenapa kita tidak lulus ya perlu dipertanyakan, apakah kita betul-betul mampu di bidang itu atau tidak. Tidak mungkin lah ya kita sudah hebat tapi sudah tes berapa kali tidak lulusnya. Mohon maaf kalau kata-kata saya ini menyinggung, tapi saya mungkin ada di kelompok ini. Saya sudah berapa kali mengikuti tes CPNS tapi tidak lulus, walaupun 2 kali terakhir ini hampir mencapai passing grade, bahkan di tes terakhir itu sudah mencapai passing grade, tapi karena karena bukan rezeki, jadi di atasnya saya masih banyak dan saya mengakui itu. Kemudian di umur saya yang sudah sekian, walaupun saya sebelumnya sudah menerapkan teknologi dalam pembelajaran saya, dalam kegiatan belajar saya menyadari ketika teman-teman yang fresh graduate dan mereka adalah lulusan seleksi CPNS secara murni datang ke sekolah, dan betul-betul saya melihat kemampuan mereka dalam bidang pendidikan dengan menggunakan berbagai aspeknya, bahkan psikologi anak mereka paham betul. Berarti betul-betul yang kita butuhkan adalah mereka-mereka yang betul-betul masih muda, mampu mengajar dan memanfaatkan secara maksimal tentang teknologi dalam dunia pendidikan. Jadi kenapa kita memaksakan untuk meluluskan kita atau bahkan kami atau saya ini yang betul-betul sudah terseleksi secara natural bahwa kita tidak mampu. Nah, kembali tentang P3K. Mungkin beberapa tahun ke depan lagi, dengan alasan dunia keguruan tidak menjamin masa depan, maka orang-orang cerdas atau tunas-tunas bangsa yang cerdas di Indonesia tidak akan memilih profesi guru, karena pertama tidak ada pesangonnya, dan orang-orang yang cerdas di bidang harusnya bekerja di bidang pendidikan, mereka tidak akan berminat di dunia pendidikan lagi sebagai guru misalnya, karena mereka lebih terjamin jika mereka bekerja di tempat lain. Jadi mungkin ada pertimbangan khusus lah dari kebijakan Menteri Pendidikan ini untuk merekrut guru-guru yang lebih hebat, karena kita bisa belajar dari sejarah Jepang, di mana setelah peristiwa bom atom di 2 kotanya, yang ditanyakan oleh kaisar pertama kali adalah berapa siswa guru. Artinya Jepang besar karena guru-gurunya. Kemudian di negara mana lagi ya saya lupa, mereka merekrut guru itu langsung dari kampus, di mana mereka diseleksi siapa yang cum laude, otomatis mereka adalah mahasiswa yang paling cerdas di angkatan mereka, dan mereka digaji dengan gaji yang sangat tinggi, dan itu tidak sembarangan. Jadi
Untuk di Indonesia mungkin evaluasinya pertama ya nepotisme, pastilah ini sangat rawan. Kemudian yang kedua, seleksi CPNS mungkin bisa dirubah. Dan ketiga, sistem kasihan, istilah K2, K3, P3K, pelulusan, menurunkan passing grade dan sebagainya yang sistemnya meringankan untuk menyeleksi calon-calon guru ini harus dievaluasi ulang. Sekian dulu, saya mau lanjut berkebun. Ini tidak bisa ditanam dulu langsung, jadi saya mau siram dulu kemudian ditanamkan seperti pikiran kita. Silahkan tenangkan dulu pikiran Anda setelah mendengar celoteh gibahan saya. Mungkin ada pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar, saya akan baca. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.